Yoho, apa kabar nakama semuanya? Ya, manga One Piece berjalan cukup seru. Entah kenapa semakin hari rasanya kami semakin tidak tahu ingin membahas One Piece dari sudut yang mana. Untuk saat ini, kami masih terus mencoba untuk membahas One Piece dari sudut yang sekiranya masih bisa kita nikmati setiap diskusinya. Dan kali ini, kami ingin membicarakan perihal Kaido, Luffy, Yamato, dan juga Momonosuke. Sehingga, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Di keributan antara ayah dan anak itu, kita mendapat banyak informasi, seperti Yamato yang memutuskan untuk pergi berlayar bersama dengan Monkey D. Luffy. Meski sejauh ini kita belum mengetahui apakah Luffy meng-ACC permintaan Yamato ini. Namun meski begini, bisa dibilang bahwa Yamato sepertinya akan ikut berlayar bersama kru topi jerami. Yamato di sini sadar perbedaan level antara dirinya dengan ayahnya, sehingga Yamato berencana akan bertarung dengan Kaido sampai Luffy tiba. Dan sekarang, apakah hal itu akan terjadi? Ketika kami hendak tidur, kami tiba-tiba kepikiran hal tersebut. Hal keren tidak terjadi dua kali. Manga One Piece adalah manga bergenre shonen. Tentunya kita tahu seperti apa plot tentang manga shonen. Seperti contoh, Goku yang pada awalnya bertarung dengan Frieza. Awalnya Goku hanya memiliki 3 juta power. Lalu Frieza memiliki 120 juta power. Dan setelah power up dan kematian Krillin itu, Goku mencapai 150 juta power. Dan ya, jika dipikir-pikir, itu merupakan hal yang gila. Tapi entah kenapa kita tetap bisa menikmati jalan cerita shonen ini. Dan hal epik yang biasanya terjadi di manga shonen ataupun di film-film action adalah sang peran utama yang telah datang. Seperti bagaimana di cerita Sao terbaru, di mana Kirito tak sadarkan diri, yang mana membuat kelompok protagonis kesulitan, dan ketika Kirito sadar, ia bisa dengan easy melawan musuhnya. Ya, sejujurnya untuk kasus Kirito ini agak cringe menurut kami. Dan untuk kasus Luffy, apakah hal serupa akan terjadi? Menurut kami, jika plot di mana Luffy telah datang itu terjadi di arc ini, rasanya agak aneh. Karena alur tentang Luffy yang telah datang dan menyelamatkan mereka yang terluka sudah pernah terjadi di perang Onigashima ini. Yakni ketika Luffy datang ke atap dengan sangat epik, lalu mendengarkan ocehan Kinemon dan menyuruh Law untuk menurunkan 9 Akazaya. Yang mana hal itu merupakan hal yang sangat keren dan tidak akan kami lupakan. Dan kami pikir untuk kasus Yamato yang akan menahan Kaido hingga Luffy datang, rasanya itu tidak akan terjadi. Alasan pertama, rasanya gila jika Yamato bisa menahan Kaido 1 versus 1 dalam waktu yang lama hingga Luffy sembuh. Alasan kedua, Luffy terlalu gila jika bisa sembuh secepat itu. Alasan ketiga berkaitan dengan babak keempat. Sekarang kita bahas babak keempat atau perang sesungguhnya. Di babak ketiga ini terjadi insiden yang mengerikan. Kami sudah sempat membuat teori di masa lalu bahwa insiden di babak ketiga, entah itu salah satu Akazaya yang meninggal atau entah itu kekalahan dari protagonis itu sendiri. Dan sejauh cerita Onigashima berjalan, kelompok protagonis saat ini sedang dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Dan sepertinya perang yang sebenarnya memang bukan terjadi di Onigashima, melainkan di Wano Kuni. Yap, momen di mana cerita akhirnya memperlibatkan keselamatan para penduduk. Momen di mana penduduk bisa menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri aksi protagonis dalam mengusir penjajah-penjajah ini. Sehingga kami pikir akan terjadi perbedaan konsep antara pertarungan yang terjadi di babak ketiga dengan babak keempat. Di babak ketiga tadi, perang dimulai dengan cara diam-diam. Luffy dan kru topi jerami juga mengatakan akan menghajar kepala Kaido bukan ke arah Kaido. Namun Luffy berteriak seperti itu untuk membakar semangat para krunya. Ya, kami masih ingat jelas dengan hal itu. Karena waktu itu kita digambarkan panel di mana Zoro meletakkan pedangnya di sebelah kiri.
yang mana banyak teori bertebaran atas Zoro yang meletakkan pedangnya di sebelah kiri ini. Kami juga sempat membuat teorinya, dan ternyata panel tersebut hanyalah kesalahan gambar oleh Eiichiro Oda. Selanjutnya kami pikir di babak keempat nanti, karena perang sudah resmi di Wano Kuni, kami berpendapat kru topi jerami atau khususnya Luffy akan mendeklarasikan tujuan mereka, yakni untuk mengalahkan Kaido. Luffy akan berteriak ke arah Kaido secara langsung dan perang pun dimulai. Perubahan persepsi masyarakat Wano Kuni tentunya akan terguncang dengan hal ini, dan kami pikir ini akan menjadi momen bagi Momonosuke sebagai shogun untuk mengubah seluruh persepsi buruk yang ada di benak warga Wano Kuni. Warga Wano Kuni telah mengalami hari-hari yang buruk dengan naga. Mereka menyaksikan naga di masa lalu, yakni di zaman Ryuma. Di zaman itu, sosok naga adalah sosok yang ingin menduduki tanah mereka. Lalu di zaman Kaido ini, warga Wano Kuni juga melihat naga sebagai sosok penguasa yang kejam, sosok penguasa yang citranya sangat mengerikan. Dan ironisnya, Eiichiro Oda membuat sang anak shogun yakni Kozuki Momonosuke memiliki kekuatan naga juga. Sehingga kami pikir Eiichiro Oda tidak kebetulan membuat sang anak shogun dianugerahi kekuatan seperti ini. Mungkin cerita ingin menunjukkan bahwa ternyata ada loh naga yang baik, ada loh naga yang bisa membawa kedamaian bagi rakyatnya. Terlebih lagi, sepertinya warga Wano Kuni juga agak takut dengan para bajak laut, karena mereka melihat Kaido sebagai sosok bajak laut yang benar-benar merenggut segalanya dari mereka. Kaido merenggut kebebasan warga Wano Kuni, Kaido merenggut kehidupan warga Wano Kuni, dan lagi-lagi Momonosuke beraliansi dengan Luffy, yang mana dari cerita yang lama hingga yang sekarang, Luffy telah mengubah banyak persepsi orang-orang tentang dirinya dan tentang bajak laut, bahwa tidak selamanya bajak laut yang kita kenal itu adalah orang yang jahat. Perang sebenarnya jatuh di Wano Kuni. Sekali lagi, jika Luffy yang menyelamatkan Yamato yang saat ini ada di Onigashima, kami pikir plot atau alur tidak akan kemana-mana. Saat ini Pulau Onigashima sudah dekat ke tanah Wano Kuni. Artinya masalah baru akan muncul, yakni protagonis akan dihadapkan agar Onigashima tidak benar-benar mendarat ke tanah Wano Kuni. Ya, plot ini mirip seperti bagaimana warga Fishman Island merasakan tegang ketika Luffy berusaha menghancurkan kapal yang mencoba menghantam pulau manusia ikan. Namun, untuk kasus Onigashima ini, kami pikir hal itu bukanlah urusan Luffy. Maksud kami, ya mungkin memang akan terjadi plot di mana protagonis akan memikirkan bagaimana caranya menyelamatkan Wano Kuni dari hantaman pulau Onigashima yang nantinya akan mendarat. Tapi bukan berarti Luffy akan turun tangan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Alasannya adalah jika pertarungan masih dilanjut di tanah Onigashima yang terbang itu, dan ternyata Kaido kalah di pertarungan ketiga tersebut, berarti kita tidak sempat melihat Kaido dengan full power miliknya dalam bertarung. Karena selama pertarungan ini berjalan, Kaido adalah orang yang menyisihkan kekuatannya untuk melayangkan sebuah pulau dengan seisinya. Ditambah lagi, sepertinya orang yang akan menyelamatkan Wano Kuni dari hantaman Onigashima adalah Momonosuke. Di dalam benak kami, setidaknya Momonosuke akan menahan Onigashima hingga warga ibu kota atau warga Wano Kuni bisa menyelamatkan diri dari hantaman pulau Onigashima. Ya, setidaknya itulah hal yang muncul dalam benak kami mengenai kasus apakah Luffy akan benar-benar datang menyelamatkan Yamato dan melanjutkan pertarungan di tanah Onigashima atau tidak. Ya, sesuai dengan perkataan CP0 dalam chapter ini, perang sekarang mulai kacau. Kita tidak tahu alurnya akan seperti apa, dan kami harap di babak keempat nanti penantian kita akan terbayarkan. Penantian atas perang Wano Kuni yang katanya dapat membuat perang Marineford menjadi terlihat imut. Ya, perang Marineford merupakan perang yang sangat seru. Kita bisa menyaksikan perang skala Yonko terkuat melawan organisasi angkatan laut, yang mana keduanya dalam kondisi anggota lengkap. Ada banyak kemungkinan mengenai tambahan personil yang ikut serta ke dalam perang Wano Kuni. Dan mungkin Akainu juga akan menurunkan armadanya ke dalam perang ini. Ya, mungkin kami akan membahas hal itu di lain video.
Sehingga, bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskusope dan terima kasih banyak.